semuanya, kembali lagi bersama aku Aisyah di podcast Panen Karya, di mana ide-ide ditanam lalu dipanen lewat panen karya. Di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng bersama teman-teman yang mempunyai stand di acara ini, yaitu acara Panen Karya yang diselenggarakan di kampus tercinta kita, yaitu Politeknik Negeri Sambas, lebih tepatnya di Aula Gedung Kuliah Terpadu 1. Nah, tentunya kita tidak sendirian nih, sudah ada di samping kita yaitu Kak Adinda Irvani yang merupakan perwakilan dari kelas TMM 3A. Apa kabarnya, Kak? Kabar baik. Nah, langsung saja kita ngobrol bareng ya. Nah, boleh Kak untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya. Perkenalkan, saya Adinda Irvani. Saya berasal dari Sambas, Desa Tanjung Mekar. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, tepatnya di program studi Teknik Multimedia. Saya dari kelas TMM 3A. Kalau boleh tahu nih Kak, di acara Panen Karya tahun ini, karya apa saja sih yang kalian pamerkan gitu? Oke, di acara Panen Karya tahun ini ada beberapa karya yang kami pamerkan dari hasil karya itu dari beberapa mata kuliah. Yang pertama ada Advanced Photography, kemudian ada Dasar 3D, kemudian juga ada Storyboard and Script Writing. Jadi dari beberapa mata kuliah itu kami menampilkan karya-karya kami hasil dari pembelajaran kami selama 1 semester ini gitu. Nah, kalau boleh tahu siapa sih dosen pengampu dari mata kuliah yang Kakak sebutkan tadi? Oke, yang pertama untuk mata kuliah Advanced Photography itu ada Bu Usi, kemudian mata kuliah Dasar 3D ada Bapak Saiful, kemudian mata kuliah Storyboard and Script Writing itu ada Pak Mario. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mengenai konsep konsep dasar lah ya, untuk stand kalian itu tentang apa sih gitu? Oke, konsep dasarnya itu kan awalnya kita kan sudah dikasih tahu kan untuk tema Panen Karya tahun ini tuh tentang menjaring dan menanam. Jadi kami satu kelas itu berdiskusi dan mencari lah gitu bagaimana nih ide konsep untuk kita membuat stand untuk pameran tahun ini yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan gitu. Akhirnya kami berdiskusi dan mencari referensi tentunya. Kebetulan pada stand kami kali ini kami menggunakan beberapa jaring yang kami bentang, itu fungsinya untuk kami menggantung dan menempel karya-karya kami. Dan juga kami membuat beberapa hiasan aksesoris yang terbuat dari kayak kerang, kemudian ranting-ranting begitu juga. Nah, kalau boleh tahu nih ya, ide awal dari konsep stand kalian itu dari mana sih kalau boleh tahu? Ide awalnya itu ya tadi saya jelaskan sebelumnya, kita sudah ditentukan temanya nih. Jadi akhirnya kami mencari referensi. Jadi setelah mencari referensi, oh ini udah dapat nih ide konsepnya, kayak ini cocok untuk tema yang kita gunakan untuk stand kita pada pameran kali ini gitu. Jadi ide awal itu pastinya kami mencari referensi sih, lebih banyak mencari. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sedikit ceritalah mengenai proses pembuatan karya maupun stand kalian gitu. Oke, proses pembuatan karya dan stand kami ya. Ini saya jelaskan satu-satu berarti ya. Untuk proses pembuatan karyanya sendiri itu karya-karya yang ditampilkan itu merupakan hasil karya individu. Jadi masing-masing, kecuali itu ada mata kuliah Storyboard and Script Writing, itu secara kelompok kami membuat sebuah film dokumenter. Kemudian kalau untuk mata kuliah lainnya itu karyanya secara individu, masing-masing memiliki karya yang akan dipamerkan pada Panen Karya tahun ini. Nah, kalau proses pembuatan standnya Kak? Oke, oh iya saya kelupaan tadi ya. Proses pembuatan standnya itu mulai dari setelah tadi yang kita menemukan, oh ini ide konsepnya gitu kan. Jadi kami berkelompok gitu kan, satu kelas itu kayak harus kompak lah gitu kan. Jadi kami kompak membagi job masing-masing. Ada bagian yang merakit kayak kayu yang untuk paku memaku itu kan pasti bagian yang cowok-cowoknya gitu kan, sedangkan yang cewek-ceweknya bisa kayak untuk cetak foto dan lain sebagainya. Kemudian juga kami membagi, ada yang membuat kayak untuk hiasan-hiasan gantungan untuk mempercantik di stand kami gitu.
Nah, kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana sih cara kalian mengatur waktu gitu buat kumpul lah gitu? Oke, cara kami mengatur waktu kebetulan kan ini untuk waktu pamerannya ini kan sudah tahu kan, sudah ada kayak beritanya gitu kan. Jadi kami kayak, oh minggu ini kalau bisa yang pulang kampung ya kita aturlah hari apa yang bisa kita kumpul untuk mendiskusikan nih bagaimana untuk proses pengerjaannya mulai dari kapan, kayak bagiannya kan sudah ada dibagi-bagi gitu kan, jadi sudah fokus ke bagiannya masing-masing. Nah, dari semua nih ya, baik karya maupun pembuatan stand ya, tantangan yang Kakak Dinda hadapi itu yang paling berat gitu. Tantangannya itu ya kita menyinkronkan waktu dengan teman yang lain gitu, karena kita sempat belum tentu teman yang lain tuh sempat. Jadi kita ya tantangannya lebih ke kesamaan waktu sih yang kurang tepat. Nah, kalau dalam pembuatan karyanya Kak? Kalau pembuatan karya itu mungkin pada mata kuliah Advanced Photography itu ada beberapa dari kami kan masih belum memiliki perangkat yang perangkat yang mendukung gitu. Jadi akhirnya karena dosennya juga mempermudah kami, jadi dosennya itu menyuruh kami untuk per kelompok namun hasilnya tetap per individu. Kemudian juga pada mata kuliah dasar 3D itu ada beberapa dari kami yang device-nya tidak mendukung untuk proses merender gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, cara mengatasinya itu seperti apa sih gitu? Cara mengatasinya itu tadi yang permasalahan pertama yang fotografi itu ya kami berkelompok. Jadi kami saling ya kalau yang satu memiliki perangkat yang memungkinkan jadi kita berkelompok saling membantu lah istilahnya kan. Kemudian kalau yang dasar 3D bagi teman-teman yang ada perangkatnya tidak mendukung atau device-nya itu tidak mendukung, jadi mereka meminta bantuan kepada teman yang memiliki device lebih mendukung gitu loh. Berarti saling menolong ya? Saling menolong. Nah, menurut Kak Dinda nih, dari semua karya yang ditampilkan, karya mana sih yang paling menarik gitu? Menurut saya sih kayaknya karya fotografi sih. Kenapa tuh? Karena beberapa pengunjung gitu kan yang datang dan kita ada diskusi sedikit gitu kan sama pengunjung, mereka tuh lebih fokusnya itu ke karya yang fotografi. Nah, menurut Kak Dinda nih, seberapa penting sih stand di acara panen karya ini? Seberapa pentingnya? Mungkin sangat penting sih ya, karena kan stand ini kan tempat kita untuk ya menata karya-karya kita yang sudah kita buat. Ya perjuangannya itu kan sangat luar biasa ya kan untuk menghasilkan sebuah karya yang sudah kita buat semaksimal mungkin ini. Dan juga stand ini kan kayak untuk kita menunjukkan kayak ini kan kaitannya dengan tema yang sudah kita angkat pada pameran tahun ini. Nah, kalau boleh tahu harapan Kak Dinda untuk panen karya kedepannya itu seperti apa Kak? Harapannya mungkin lebih baik lagi, tapi sebenarnya tuh tahun ini sudah sangat baik ya dari sebelumnya, karena kami saja yang kelas kami saja gitu kan kayak tahun ini tuh sudah tertata dan lebih terfokus gitu. Kalau tahun lalu tuh kami jujur kayak ngerjainnya sangat-sangat mepet waktu. Kalau tahun ini sudah kayak ya persiapannya sudah maksimal dari sebelumnya gitu. Nah, kalau terakhir nih ya, pesan singkat untuk mahasiswa yang apa sih? Bisa. Menurut Kak Dinda nih, ada nggak sih perubahan dari panen karya tahun ini dengan panen karya tahun yang lalu gitu? Oke, perubahannya itu ada. Ya tadi yang saya sebutkan dengan yang kalau tahun lalu itu kami tuh memang pengerjaannya itu sangat mepet gitu kan, mepet waktu sehingga kayak semuanya dikerjakan, semua orang tuh mengerjakan satu tugas. Jadi
tugas-tugas yang lain tuh ketinggalan gitu kan. Jadi karena kurangnya dulu kan karena masih semester 1 kan masih belum tahu gitu, kayak aduh ini gimana, kayak mengaturnya tuh masih kayak semuanya mau ngatur ini semua, satu tugas habis itu semuanya mau ini juga gitu. Jadi akhirnya satu jadi yang lainnya nggak jadi. Nah kalau yang sekarang itu lebih teratur, lebih terkonsep karena kan sudah dibagi-bagi tugas. Jadi akhirnya tugas ini selesai, tugas yang kedua selesai. Jadi semuanya itu bisa selesai sesuai dengan yang kita harapkan, dengan deadline yang sudah kita sudah deadline yang sudah ada gitu. Kalau boleh tahu ya, ini kan panen karya sudah yang ke hari ketiga ya. Bagaimana sih respon dari pengunjung ataupun mahasiswa yang lain gitu? Untuk respon sih alhamdulillah sepanjang acara ini berlangsung 3 hari ini ya, alhamdulillah baik, positif. Apalagi kemarin kan ada adik-adik dari SMK yang datang gitu kan, mereka juga kayak antusias sih, kayak mereka lebih bertanya tuh lebih fokus ke itu, karya dasar 3D. Jadi kayak mereka tuh lebih kayak melihat oh ini karya kartun-kartun gitu kan, kayak ada yang melihat kayak oh ini seperti Minecraft gitu sih. Nah, kalau pesan untuk mahasiswa di luar sana ataupun mahasiswa kita lah, agar lebih berani gitu untuk menampilkan karyanya. Oke, pesannya ya pesannya untuk semua mahasiswa, terutama saya sendiri sebagai mahasiswa kan juga lebih berani dan lebih pede aja sih dengan karya yang sudah kita buat, karena kan karya-karya ini kan hasil dari pembelajaran kita selama 1 semester. 1 semester tuh bukan waktu yang cepat, jadi kita tuh sudah diberikan waktu yang cukup lama sehingga kita harus bisa kayak pergunakanlah waktu itu semaksimal mungkin gitu. Jangan kayak masih lama nanti kapan-kapan lah baru serius ngerjain tugas-tugas, jangan. Jadi kayak selagi masih ada waktunya itu kerjakanlah semaksimal mungkin, karena hasil karya-karya ini akan kita pamerkan dan dilihat oleh banyak orang. Jadi kalau kita ngerjainnya maksimal, kita ngerjainnya itu serius, itu pasti hasilnya akan bagus dan orang-orang pun kayak wah ini keren gitu, wah orang-orang pun jadi suka melihatnya gitu. Nah, satu lagi deh Kak, saran deh buat teman-teman yang aku nggak pede nih, karyaku jelek gitu, ya. Ada nggak Kak? Sarannya ya, saya juga pernah sebenarnya berada di posisi yang kayak nggak pede nih dengan karya sendiri gitu kan. Tapi saya lihat kayak belajar gitu kan, ternyata kita tuh memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu. Mungkin kita memiliki kekurangan di bidang ini, tetapi kita nggak tahu nih di bidang lain tuh kita memiliki kelebihannya. Jadi kalau kita merasa kayak kurang nih di bagian ini kan, di bidang misalnya bidang apa aja lah kan, kita ya sebisa mungkin kita mengulik lagi atau kita belajar dengan teman yang sudah lebih pandai gitu, bisa kan. Jadi kita kayak sharing gitu. Kalau kita merasa kayak aku nggak bisa tapi aku hanya diam gitu ya, sampai kapanpun kita pasti gitu-gitu aja, nggak akan berubah gitu. Intinya sih kita harus selalu kayak belajar dan kita jangan takut untuk bertanya. Apalagi kayak kita bertanya kepada teman itu jangan sampai takut lah gitu. Nah, bisa nggak Kak, Kakak beri kami ya selaku mahasiswa lain nih motivasi lah gitu buat tetap semangat berkarya. Oke, motivasinya gimana ya? Kita sebagai mahasiswa pasti sampai di titik ini kita tuh sudah hebat. Kita pastinya tidak memiliki kemampuan yang sama. Kita pasti memiliki keunggulan masing-masing. Jadi jangan sampai kalian merasa drop gitu ketika kayak teman saya sangat tinggi nih di bidang ini sedangkan saya enggak. Jadi down gitu kan, jangan sampai. Jadi tetap semangat, kayak kalian percayai bahwa diri kalian tuh memiliki keunggulan, namun kalian tidak menggalinya saja gitu. Wah, sangat seru banget ya obrolan kita sore ini. Terima kasih kepada Kak Adinda dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sampai jumpa di podcast Panen Karya selanjutnya. Saya Aisyah pamit undur diri, sampai jumpa. Dadah.